Satu kesalahan Patrick, pertama kali datang ke Liga Indonesia tuh langsung ke Bekasi. Tanpa mengurangi rasa hormat gue sama pemain-pemain Liga 1. Sebetulnya kalau kebijakannya dari PSSI-nya masih untuk mencari pemain-pemain diaspora terus menerus ya, menurut gue akan sangat tertutup peluangnya. Alex Pastor bilang bahwa Indonesia cocoknya ke Athena. Memang benar. Yang STY lakukan sebelum-sebelumnya itu benar. Kalau soal akhirnya tidak menghibur atau apa, ya ini kan tim bola ya, bukannya tim kabaretso atau tiba-tiba kuda lumping yang harus menghibur lu atau tong setan gitu loh, maksud gua. Patrick ini kan waktu di awal, karena waktu itu juga liputan, dia sempat bilang juga dia nanti akan menyasar atau melihat talenta-talenta yang ada di liga-liga kita, Liga 1 kita. Menurut lo, akankah dia nanti mengambil pemain-pemain lebih banyak lagi dari Liga 1 untuk masuk ke... Satu kesalahan Patrick, pertama kali datang ke Liga Indonesia tuh langsung ke Bekasi. Ada lo ya di situ? Nggak ada. Maksud gue, kasihan ngedeproknya mana yang di Ubin. Gue bilang, ya Patrick. Mungkin itu yang terdekat. Kasihan banget. Itu kan persejalan PSBS ya? Iya, gue bilang, ya ampun Patrick. Maksud gue, mendingan lo ke Senayan City lo ke Senayan City, dia nyari siapa dia Senayan City? Coy. Nggak, tapi itu ini ya, itu jokes ya, itu bercanda. Jangan, Patrick kalau nonton jangan baper ya Patrick. Si akrab banget lu sama Patrick gitu kan. Lo Mas Squidward lu akrab. Kalau dia bisa lah. Sama Mr. Crab gue. Tapi kalau gue ngeliat gini, sebetulnya yang emang harus dilakukan itu adalah bagaimana seorang pelatih atau bersama asistennya itu muter. Indonesia ini terlalu luas. Indonesia ini terlalu luas. Lu bicara kompetisi dengan nanti misalnya yang paling ujung waktu itu Semen Padang yang musim ini ya, harus ke PSBS Biak misalnya untuk tandang itu perjalanannya kayak lo main Liga Champion seperti itu, lo ngebelah Eropa gitu. dalam arti kata mereka kesulitan dengan geografisnya Indonesia. Nah, siaran langsung tuh nggak cukup menurut gua. Lo ada beberapa angle yang nggak bisa dilihat dari luar kamera. Berarti fasilitas masih kurang menurut lo? Ya artinya gini, Patrick harus punya kaki-kaki. Kan dia punya Dede Lanzat, Alex Pastor, Van der Burg, apalah itulah pokoknya kayak company-company yang jaga kita dulu lah pokoknya. Enggak, sama ada Jordi Cruyff kan udah ada. Gue belum lihat Jordi sih. Iya. Jordi belum kelihatan sih dia doing apa. Tapi dia di balik layar. Enggak, cuma yang seharusnya keliling itu sebetulnya direktur Jordi ini Sultan. Harusnya Jordi ya? Iya, seharusnya yang keliling itu Jordi Sultan bukan sih? Sultan Jordi, betul Sultan Jordi ya. Bukan. Sembako cinta, sorry. Lu kelihatan umur. Lu anak sinetron ya. Sorry. Persiapan dulu. Enggak, soalnya gini, gue jujur aja, Jordi Kraft itu berat banget. Belakangan nama Kraft itu berat banget menurut gue. Pada saat dia di Manchester United, dia di Barcelona segala macam bla bla bla, dia nggak sukses as a player kok. Iya, betul. Lu anaknya Maradona aja yang nggak tahu udah berapa banyak gitu. Coba ya lagi ngomongin Patrick maksudnya. Iya. Maksud gua Patrick kan harus membagi perannya, membagi tugasnya dengan para asistennya menurut gua kan gitu. Walaupun santer kabar bahwa sebenarnya otaknya ada di Alex Pastor. Iya. Dan gua sih gini ya, karena gua pelatih, gua ngelihat kayaknya bener. Begitu di beberapa dua pertandingan saat menghadapi Australia maupun menghadapi Bahrain, gua ngelihat karakter kuat pelatih itu ada di Alex Pastor. Jeli gitu ya melihat, kemudian dia langsung tulis apa-apa yang terjadi di lapangan atau gimana? Timer Microlet juga nulis ya, kalau menurut gue gitu. Ini bukan soal nulisnya sebetulnya. Terus gimana dong, harus jelasin secara gini. deskripsikan pergerakannya. Gini. Gue kalau ngeliat gesturnya Patrick, itu kayak penyemangat. Lo tahu ini nggak? Lo pernah nonton atau baca komiknya Conan Edogawa nggak? Enggak lagi gue. Itu kayak Kogoro Mori yang lagi tidur terus yang ngomong Conan. Nah iya, itu meme-nya kayak gitu. Oh gitu ya? Iya, tahu gue. Jadi gue ngelihatnya Patrick ini sosok. Karena as a player, he's a big name in football. Of course. Tapi as a coach, he's nothing. Buat gue. Kenapa? Track recordnya, prestasinya
itu belum ada ya. Belum ada yang bisa bikin lo bahwa oh iya, gue jujur aja ya. Nih gue jadi agak sedikit flashback. Pada saat STY diberhentikan, gue setuju aja. Tapi kalau penggantinya Patrick Kluivert, sebelum pertandingan dimulai, gue tuh udah sanksi. Kenapa? Karena lu STY is a big name in football. Dia juga udah sangat klik dengan tim mungkin, atau mungkin ternyata ada masalah dengan isu-isunya, ada masalah dengan pemain-pemain diaspora segala macam. Tapi STY pelatih bagus gitu. Kemudian lo ganti dengan Patrick, gue sampai nge-tweet itu gue bilang ternyata rezeki kita cuma Patrick gitu. Dan maksud gue bukan Ekspektasi lo lebih tinggi maksudnya. maksud gue berharap Luis Van Gaal. Udah ini Apalagi Gus Hiddink. Lah gue lebih suka karena masih ada keturunan Jawa Timurnya. Karena Gus kan. Gus. Kena Gus ya, benar. Baru gue ngomong gitu. Gue maksud gue Udah kita tarik Ancelotti aja kayaknya bentar lagi udah mau dibuang sama Ancelotti oke gitu. Lo apa kayak Mourinho kayak kalau Mourinho sekalian Mourinho gitu. masih di Fenerbahce. Iya nggak apa-apa. Oke. Ancelotti juga masih di rumahnya kan gitu. Nggak mungkin berangkat juga. Tapi gue suka dengan Alex Pastornya bagaimana terus gue pelajari segala macam, ternyata karakternya sangat kuat dan salah satu pelatih yang dihormati juga di Belanda. Jadi sebetulnya kayaknya kita berharap banyak sih. Gue sih udah nggak peduli lah siapa pelatihnya sekarang, yang penting Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan kemenangan kemarin tuh membawa asa banget buat kita sebetulnya. Walaupun untuk lolos langsung cukup berat ya. Cukup berat. Iya. Tapi banyak sih memang netizen pemerhati gestur yang bilang sama kayak yang coach bilang ya, terkait dengan si Patrick ini lebih ke memberikan motivasi malah semangat. Tapi emang itu it's a good thing or bad thing? Itu gue aja karena gini loh, Patrick Kluivert itu nama besar. Dia striker legendaris di Belanda. Otomatis untuk menarik atensi dari pemain-pemain heritage ini, itu butuh sosok seperti Patrick Kluivert. Tapi soal taktik, ya benar, Alex Pastor dia kan langsung statement tuh waktu setelah kalah lawan Australia, dia bilang Indonesia itu cocoknya Catenaccio deh. Iya. Akhirnya bener diterapin di pertandingan lawan Bahrain, dan itu 3 back itu bener-bener ngingetin gue sama Maldini, Nesta, Cannavaro atau kayak Barzagli, Cellini, Bonucci kalau di Itali. Itali banget loh. Itu 3 back itu mirip menurut gue, mirip. Rizky Ridho, Setuju nggak coach? Rizky Ridho, IJ sama Justin. Trio Jir. Iya, trio Jir. Betul. Itu mirip banget. Justin Ijes Ridho. Gue gini. Kalau misalnya pada saat trio Jir ini dimainkan, memang banyak clean sheet Indonesia. Ada kalau nggak salah ada 6 atau 7 pertandingan. Intinya kalahnya cuma lawan Jepang. Iya, lawan Jepang mah dia ada karena mereka di atas kita, harus kita akuin. Tapi kalau gue ngelihatnya sih memang kembali lagi ya, sosok Kluivert ini itu kayak marketing sebetulnya. Daya tarik pemain-pemain yang kemudian mau nurut untuk dengerin abang-abangan Belanda ini gitu kan. Walaupun ya secara tampilan ya dia kayak om-om pakai jas aja yang lagi nunggu mobilnya di vale aja gitu. Gue nggak ngelihat dia senyum, dia ekspresif gitu, dia ngobrol, ada momentum di mana dia teriak 5-3-1 gitu kan, terus dibalas sama Ijes 5-3-1 gitu. Lucu. Kayak lagi ngajarin bahasa Indonesia. Gue itu Ijes Itu nggak gila pakai sih. bahasa Belanda. Iya, maksudnya gue respect sama Ijes sih. Kayaknya Ijes Jiwa lagi kepemimpinannya. Iya, dia bener, jiwa bener. kepemimpinan. Kayaknya anak condet sebetulnya gitu kan. Nah itu apakah mungkin Patrick suatu saat kalau dari pengamatan orang-orang hebat berdua ini bisa menemukan sosok J di pemain-pemain Liga 1? Untuk sosok J, ya itu sebetulnya kalau sosok J mirip-mirip Rizky Ridho. Ada yang mirip-mirip Rizky Ridho ya, Rizky Ridho. Dan gue suka sih sama kepelatihan Alex Pastor. Jadi udah kayak udah pasti Alex Pastor. Kenapa? Kepelatihan Patrick Kluivert sama Alex Pastor. Parah lu. Parah lo, diperjelas jadi coachnya siapa nih? Jadi mereka intinya adalah mereka kelihatan udah lihat Liga 1 banget ya. Rizky Ridho itu kan sering jadi wide center back coach di Persija. Betul. Itu diterapin. Dan saat Persija terakhir kalah di kandang pun yang Rizky Ridho mencetak gol spektakuler itu kan emang Rizky Ridho memainkan peran yang sama persis. Iya, wide center back. Jadi kalau di zaman Sintayong, Rizky Ridho tuh gak pernah memerankan peran itu. Dia lebih banyak stay di posisi belakang. Kalau ini kemarin dia kelebar crossing. Itu bahkan banyak direct pass dari Rizky Ridho tuh ngebelah itu mengarah langsung ke entah itu Marcelino atau Orad Mangun, Ragnar di awal-awal babak tuh gue melihatnya banyak momentum itu. Jadi kayak bukan di playmaker lagi ya, di ball playing defender, tapi lebih dari itu lah. Betul. Itu yang gue lihat. Tapi
eh, yang kemarin Indonesia menang itu kayaknya 11 terbaik saat ini deh. Kalau kita lihat ke depannya nih, ada nggak potensi pemain-pemain Liga 1 ini jadi tulang punggung di timnas? Mungkin Rido atau Egy kan jadi pemain lokal yang skor terbanyak juga ya, Ya, di Liga Egy 1. bisa. Egy gimana? Egy bisa. Sama pemain-pemain Persib tuh menurut gue yang layak nih coach ya. Itu Beckham Putra, itu layak tuh buat jadi pelapis. Sama Adam Tapi Alis. sejauh ini namanya Dia minta nggak ada. tulang punggung. Iya, tulang punggung David gua Beckham bilang ke masih depan. tulang punggung Tulang keluarga. punggung keluarga. Lo jadi tulang punggung keluarga kan itu. Coba disama-sama. Enggak, kalau tulang punggung jujur aja ya. Kalau tulang punggung, gue realistis aja. Kalau lu mintanya tuh tulang punggung yang benar-benar dalam definisi main terus. Dalam masih banyaknya Berat ya? pemain heritage berat. Tapi Kalau tulang kering mungkin bisa. kalau untuk pelapis, itu Beckham Putra, Adam Alis, itu bisa. Sama Rehan Hanan mungkin. Rehan Hanan tuh menurut gue cocok ganti Ramadan Sananta sih. Ya. Maaf. Tapi Rehan tuh sebenarnya Kenapa? posisinya posisi Kenapa lo Marcelino. Iya, mempertanyakan? posisi Marcelino. Oke. Tapi dia bisa cukup piawai dalam melakukan penyelesaian, coach. Iya. Itu Rehan Hanan. Gini, gue tanpa mengurangi rasa hormat gue ya sama pemain-pemain Liga 1. Sebetulnya kalau kebijakannya dari PSSI-nya masih untuk mencari pemain-pemain diaspora terus-menerus ya, menurut gue akan sangat tertutup peluangnya. Mungkin yang masih sangat cocok dengan karakter mainnya nanti hanya Marcelino dan Rizky Ridho seperti yang starting five. Bahkan mungkin Kambuaya pun harus kerja keras walaupun dia tampil bagus dengan beberapa menit kesempatan yang diberikan. Sananta cuma menggantikan Ole Romani supaya Ole Romani dapat tepuk tangan 1 GBK mungkin. Gue ngeliatnya sih seperti itu gitu. Karena gue yakin, ya maksud gue kita gini loh. Ini kan untungnya podcast ya, gue bukan ngomong di TV nasional gitu. Lebih bebas ya, lebih Iya, terbuka. artinya gue Lebih lebih ngomong apa adanya aja gitu. Maksud gue realistis aja lah bahwasanya Ole Romani dan Pelupesi adalah potongan keping yang Betul. akhirnya kita temukan di pertandingan ini. Betul Dan gue yakin banget, Akhirnya punya striker. jujur ya, gue setelah lawan Australia kemarin, gue tuh adalah orang yang pesimis menghadapi Bahrain. Oke. Kenapa? Gara-gara itu tadi yang kalau Nggak kayak gini. Maksud gue gini, gue nggak melihat permainan. Lu ball possession atau apapun segala macam, lu mau take total football karena lo orang Belanda. Enggak. Lu orang Belanda juga boleh bertahan kok. Lo orang Italia juga boleh nyerang. Arrigo Sacchi nyerang. Bert van Marwijk juga dulu waktu di Belanda Itu bertahan. dia. Maksud gua. Ya. Nah, nyerang, ya dan kan? terus nyerang. Oke. Kalau lu bicara yang tadi Alex Pastor bilang bahwa Indonesia cocoknya ke Athena, memang benar. Benar. Yang STY lakukan sebelumnya itu benar. Kalau soal akhirnya tidak menghibur atau apa, ya ini kan tim bola ya, bukannya tim kabaretso atau tiba-tiba kuda lumping yang harus menghibur lu atau tong setan. Gitu loh, maksud gua ini kita pengen terhibur dengan kemenangan. Iya, bukan Apapun dengan hasilnya. penampilan ya, bukan. Iya. Kalau misalnya one thing lah, kalau misalnya lu akhirnya menang dan tampil bagus itu bonus lah. Tapi kan kita cari siapa yang menang. Sejarah kan hanya mencatat siapa yang menang. Itu. Maksud gue sejarah Tergantung mencatat. yang nulis sejarahnya sih. Iya, maksud gue kalau misalnya kemudian kita pernah Belanda jadi juara tanpa mahkota, come on. Total football gak pernah juara dunia. Nggak pernah juara. Atenasio juara dunia 4 kali. Itu dia gitu. Kita harus realistis kalau kata Alex Ferguson menyerang membuat kau meraih kemenangan, tapi bertahan membuat kau meraih gelar juara. Jadi sistem permainan itu harus menyesuaikan dengan pemain-pemain yang kita punya juga gitu ya maksudnya. Sesuaikan sama pemain dan juga lawannya. Oke. Mungkin kalau kita lawannya tim-tim Asia Tenggara kayak Vietnam misalnya. Nah barulah Kita kalau total lo football defense, dah tuh. apalagi lo lawan Timur Leste. Timor Leste udah total football. Yang main silakan. paling Raul Lemos. Yang nyanyi yang main paling gede. Paling cuma yang gua kenal pemain Timor Leste Gali Freitas paling. Karena main di Liga 1. Karena main Liga 1. Gali Freitas. Ya tergantung lawannya. Kita udahlah, kita nggak usah bicara ASEAN lah ya. Bukan berarti gimana juga mungkin ya kalau gue ya pemikiran gue. Pada saat udah level di AFF segala macam, udah kasih pemain-pemain yang Nah, itu pemain Liga 1 mainnya di Piala AFF. iya, di situ kan maksud gue baru mereka tuh Kesempatannya. mereka. Kasih kesempatan di Piala Nah, AFF. tapi bukan berarti mereka nggak mendapatkan kesempatan di timnas yang misalnya AFC atau apa. Ya mereka harus bersaing dengan pemain diaspora. Iya. Yang notabene Iya. kalau sorry tuh saya ya, kebijakan PSSI masih ngambil pemain diaspora aja, gue sih nggak setuju. Iya. Jujur aja, maksud gue udahlah berhenti di Enggak, sini. iya udah Tapi banyak kan ya. PSSI punya alasan kenapa memilih diaspora. Nah, kalau dari menarik dari pertanyaan itu apa yang harus diperbaiki dari Liga 1 supaya mungkin bisa dilirik? Sebetulnya diperbaiki bukan Liga 1-nya sih. Apa ya? Grassroots deh. Pembinaan grassroots. Coba, Lu bayangin kalau- aja gini. Ini kompetisi SSB nih. Anggap di kota A gitu. Di kota A, pemain SSB-nya nyabut semua dari kota lain.
Kalau kayak gitu caranya, talent pool gimana mau nambah? Yang main dia lagi. Kan kompetisi SSB itu kan semangatnya adalah gimana caranya sebanyak mungkin pemain di usia pembinaan ini main. Kalau ada klub SSB yang nyambut pemain dari daerah lain, yang binaan aslinya nggak main dong. Akhirnya gitu. Gue ada kisah ya, gue pernah. Nah ada, ini kisah nih coba. Gua Bisa ada- dong 15 menit ya, lumayan nih dengerin cerita Loh, kisah lo. ini 27 menit loh. Gua denger 15 menit sih kalau mau edit. Coba, kisah apa nih, soal kisah apa? grassroots. Kisah apa, Coach? Gue pernah jadi pelatih di level usia dini. Nah, ini. Nah, kemudian gue melihat banyak hal yang salah. Pertama, gue ngeliat penyelenggara kompetisi. Mereka mengedepankan bagaimana lebih sifatnya kayak cari juara. Jadi kayak lu apa ya? Gue ngelihatnya kayak di usia dini itu lu nggak boleh fokus ke arah juara gitu. Kemudian juga juara itu juga lu nggak boleh hadiahnya tuh cash money. Iya. Lo harus produk pembinaan. Itu karena nggak mendidik. Lalu gue ngelihat di fase pembinaan misalnya di Elite Pro Academy itu masih banyak praktek jual beli slot pemain. Yang kemudian ini gue amini karena teman gue sendiri Ada kisah nih dari kisah teman nih. gue sendiri itu salah satu pelatih di Elite Pro Academy itu kecewa dengan manajemennya yang kemudian mengkat beberapa pemain untuk slot untuk dijual ke. Iya. Nah, gue nggak sebut nama ininya ya, nama klubnya. Nama klubnya. Inisial depannya P. Banyak Ya, ya. banyak. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari EPA, yang punya akademi paling cuma berapa sih? Yang benar-benar punya akademi. Bahkan di level Suratin beberapa tim itu take over dari sekolah bola pemainnya diambil untuk berbaju tim tersebut. Nah itu. Di Elite Pro Academy beberapa kerjasama dengan sekolah bola yang memang rutin untuk di level grassroots untuk apa menjadi pemain-pemainnya. Jadi mereka tidak betul-betul menciptakan. Jadi harus dipersiapkan sedini mungkin. Iya. Dan tidak hanya tadi kata coach hadiah-hadiah yang buat mereka happy, tapi juga harus mendidik. Betul. Intinya itu pembinaan grassroots. Iya, dan intinya di situ. Mendidik dan tidak mendadak. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena sering banget jadwal-jadwal itu nggak make sense gitu. Lo kalau bicara liga, Elite Pro Academy, liga, tapi cuma 2 bulan. Nah, Harusnya berapa lama dong? Sebetulnya rutinitas itu mereka bermain di weekend. Jadi supaya pelatih punya mungkin 4-5 hari untuk problem solving apa yang terjadi di pertandingan. Seperti itu. Jadi kayak Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol pada umumnya lu main Sabtu atau Minggu. iya, betul. Tengah pekan lu misalnya main Liga Champion atau apa, oke lah itu. Tapi untuk kalau nggak salah total dalam waktu 1 tahun itu, 1 musim kompetisi, seorang pemain harus bermain minimal 40-55 pertandingan. Supaya apa? Mereka sebagai aktualisasi bahwa mereka juga bisa grow up. Iya. Belum lagi masalah nutrisi. Kemarin ada tuh dari apa tuh statement yang bahwa Indonesia pemainnya nggak bakal bisa main 90 menit. Gitu karena dari kecil gizinya udah makannya salah. Nah, sekarang kita udah ada makan bergizi gratis, Iya. sedang dalam proses. Iya. Aduh. Gua makan MBG tuh seret jadinya. Mana jam Oke, setengah anyway, kalau Bung Danes gimana? Ya itu, Udah nggak usah bahas. betul. Tadi Coach Tonjol benar. Intinya kalau untuk pembinaan grassroots itu harusnya kompetisinya panjang kayak Iya. liga tiap minggu main. Oke. Sebetulnya Jadi ada cuma kompetisi- mainnya lomba, Bukan terus main-main. turnamen. bukan turnamen, harusnya tuh liga. Sebetulnya Oke. liga top score tuh udah. Gak apa-apa ya gue sebut Iya. merek ya. Liga top score tuh lumayan panjang, Coach. Iya. Sebetulnya itu udah bagus. Ada jadi Sayang ya. ya. Gini, hal yang harus dilakukan PSSI dilakukan oleh swasta. Nah, swasta. Jadi legitimate-nya itu yang kemudian menurut gue ada kompetisi yang tadi Danes sebutkan Ya, itu liga adalah top score, liga Kompas Gramedia tuh. Itu oke. kompetisi-kompetisi yang memang berjenjang. Oke, Cuma mereka kan nggak ada muaranya. Mereka akhirnya juaranya misalnya ke Gotia Cup segala macam. Itu bukan mewakili bahwa pemain-pemain terbaik dari tiap negara, enggak gitu. Mereka daftar aja. Daftar aja. Dan Gotia itu Cup, Singa Cup, apalagi Kings Cup, Iya. segala macam. Itu lo punya duit, lo berangkat. enggak jadi Piala Bang Yos enggak Iya. ya? Enggak. Ya, itu jauh lama banget. Enggak, tapi intinya adalah PSSI kalau bisa ya kerja sama swasta-swasta ini sih. Iya. Ya, Itu salah satunya kerjasamanya intensif yang bener-bener ada MOU-nya gitu loh. berat sih.
Walaupun Kenapa emang berat? Kenapa berat, Kalau Coach? lu menurut lu berat? Ego lo berada di apa ya di sebagai pemegang kekuasaan tuh kadang ada sih. Gua ngelihat ya di beberapa organisasi justru kompetisi-kompetisi yang udah berjalan itu justru sama mereka tuh dianggap kayak ya bukan yang menunjang aja. Walaupun ya udah menghasilkan tuh dari liga yang tadi Dani sebutkan. Liga Top 4 Kompas Gramedia. Itu mereka punya pemain-pemain yang kemudian sekarang ada di level timnas. Iya. Gitu dan menurut gue emang itu harus dilakukan gitu. Iya, Jadi iya, sangat disayangkan PSSI hanya ngerapihin Atasnya betul. kayak misalnya Pemprov DKI ngerapiin Jalan Sudirman doang gitu. Oh, Kalau jadi Kemangnya nggak masih beres. banjir. Anjir, Iya, gua tapi kan kayak kalau- tata kota banget ya. Tapi Gua kalau- kayak gubernur yang Ini Cocok kan masuk ke kementerian? Enggak, ini yang gua yang juga pengen gue bilang, yang dibenahin jangan timnasnya doang. Dan juga jangan Liga 1-nya doang. Liga 1 udah oke, ada VAR gitu, kontroversi berkurang. Iya. Tapi bawah-bawahnya ini belum. Bahkan Liga 2 aja masih kacau menurut gua. Tapi mungkin Keributannya masih banyak, iya, maaf tapi gitu. mungkin fokusnya sama yang hal-hal prioritas dulu mungkin atau mungkin terlalu lama kalau kita urus ya yang karena bawah-bawahnya gini dulu. Gimana, kan atau lo gimana? kalau kerja kan sama kalau sesuatu yang kelihatan dulu. Iya. Kita bicara kan siapa sih yang nggak pengen timnasnya bagus? Nggak banyak yang orang tuh mau proses ya. Iya. Kalau misalnya kita tiba-tiba oke kita bikin dari level ini dulu ya usia 15 segala macam, ya nggak nongol, nggak seksi untuk pemberitaan. Tapi kan itu bisa dilakukan secara berbarengan. Anggota Exco banyak loh, dan itu membidangi macam-macam. Iya. Anggota Emang saya banyak? anggota saya banyak. Emang yang diberi panggung banyak. Belum tentu. Gila nih. Enggak, tapi itu Oh, harusnya jadi yang bisa. punya peran yang punya panggung doang. Ya tergantung IO-nya siapa, kan ada ininya juga vendornya ya. Lu nyari panggung kan? Oh gitu. Enggak, gue jujur aja ini udah dua sebetulnya. Dek, oke. Tapi apa tadi? Dan Enggak, ini apa kan tadi? udah 2 tahun nih Pak Erik mimpin PSSI. Jadi Timnas sama Liga 1 udahlah gitu. Ini udah waktunya sebetulnya. Oke, Nggak, untuk jangan mencari capek juga, grassroots. tetap termaintain. Iya tetap di-maintain, Udah maksudnya udah bagus. tinggal maintain aja gitu. Maksud gua Iya. gitu coach, udah Jadi- tinggal maintain aja. Oke. Nah bawahnya lah ini sekarang udah mulai diperhatiin nih masalah grassroots ini. Kecuali planning dari PSSI sendiri adalah emang nyari pemain-pemain terbaik Indonesia yang berdarah keturunan. Iya. Itu aja. Jadi sebetulnya ya udah gini ya. Berarti benar kata Ahmadani dong. Ya sebetulnya enggak idenya apa dari Nggak bener lah. Enggak, Ngapain anjir? bukan idenya fellow botak gue itu. Fellow botak. Lo mentang-mentang samaan lo Enggak, bela-bela lo ya. bukan. Ide itu sebetulnya udah diterapin di negara komunis sebetulnya. Oh, Cuman gitu. apa namanya ibaratnya genetic development itu. Genetic development ibaratnya. Itu ibaratnya idenya tuh ke situ. Cuman menurut gua gaya komunikasi Ahmad Dhani aja yang kurang menurut gua. Jadi iya. sampai ke Idenya masyarakat. udah oke gitu idenya menurut oke, lo cuman ya. akhirnya sampai ke masyarakat jadi lu kontroversi ya. begini lu begitu lu gitu. Gaya komunikasinya diperbaiki dari bapak satu itu. Kita harusnya. sebenarnya nggak perlu sampai gitu. Di daerah Bali, Nusa Tenggara itu kan banyak emang selera bule kan. Nah itu. Udah Iya di situ maksudnya, aja udah ketemu. iya maksudnya gak usah diprogram, Oh, gitu. biarin aja secara alami Secara itu alami, mulai nyari secara gitu loh. alami.